Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfahwilda dari SMA 1 Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, calon guru penggerak Angkatan 9. Akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif.
berapa kali terlambat? Sudah sering, Bu. Sudah 8 kali. Sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan. Ya, Oke, Yandi. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang memiliki kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? setuju, Bu. Oke, kita coba cari solusinya ya. Ya, Bu. Yandi datang terlambat sekolah pasti punya alasan. Kenapa? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi saya kurang tidur, Bu. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu kedisiplinan itu penting atau tidak? Penting, Bu. Saya tidak akan datang terlambat ke sekolah dan akan lebih menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di lingkungan dan pekerjaan. Ya, Bu. Saya minta maaf karena datang terlambat dan saya tidak akan datang terlambat ke sekolah, Bu. Ya, jadi sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara mengatakan. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang dan akan datang ke sekolah tepat waktu. Baiklah, ini kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua agar kamu tidak datang terlambat. Sekarang silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilar Rizdi dari kelas PASE F9. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali karena diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu dengar dari ketua kelas katanya kamu bertengkar ya dengan Faldo. Iya, Bu. Habisnya saya kesal sama Bu. Kenapa kesal? Karena Faldo harus meneruskan contoh tugas saya, Bu. Tidak hanya PR, tetapi juga tugas lainnya juga contoh, Bu. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah. Kamu kesal. Kalau itu posisi kamu pasti juga akan melakukan seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Faldo? Saya memarah-marahinya, Bu, dan memaki-makinya, dan tanpa sengaja saya mengabrak mejanya. Oh begitu. Kamu melakukan itu pasti ada alasan. Ya, Bu, tidak mungkin saya gitu saya. Saya sudah lelah mengurus tugas Ibu, tetapi dia tidak mau berusaha sendiri, Bu. Ya, wajarlah kamu marah karena pekerjaan kamu dicontoh sama Faldo. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu seperti menyentuh. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai merebut meja, apakah sesuai dengan keyakinan? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sedang kamu langgar? Dengan pengertian ke teman, Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar. Kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan mencoba lebih bersabar, Bu. Saya akan menahan emosi saya, dan jika masih ada teman yang ingin mencontek, saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran dan kepada wali kelasnya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Tiara. Tetap semangat ya, Tiara. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Afidah Rahmawati dari kelas PASE F9. Senang sekali rasanya bisa diajak berdiskusi dengan Ibu Doda, hitung-hitung untuk mengendalikan emosi saya karena perlakuan yang diperbuat oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita berada di ruangan ini. Selawat dan berikan salam kehadiran Allah Muhammad SAW karena beliau telah memberi kita ilmu, memberi kita kesehatan sehingga kita bisa mencicipi ilmu yang baik sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Ranah Pesisir dan saya hormati Bapak Ibu Wakil SMA 1 Ranah Pesisir dan terutama sekali kepada teman-teman yang seperjuangan sama saya, kemudian rekan sejawat yang saya muliakan. Baiklah, saya kenalan dulu, saya Mufah Huda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA kita ini. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi budaya positif di sekolah. Kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah ini apa saja Bapak Ibu? Ada yang mau? Bersalaman, ya berarti terus oh ya, itu termasuk dengan budaya positif kita di sekolah. Selanjutnya, di mana budaya positif ini yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi di sini budaya positif tersebut bisa kita ada beberapa, yaitu ada disiplin positif, kemudian ada juga pembuatan keyakinan kelas. Mungkin bapak-bapak ibu sudah ada yang mengerjakan salah satu dari budaya positif ini. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu suatu pendekatan dalam menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah, di mana dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Maka di sini motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini posisi kontrol seorang guru yaitu ada pendukung, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman sebagai teman, ada sebagai pemantau dan manajer. Kira-kira di sini di antara 5 posisi kontrol seorang guru, ibu-ibu sudah sampai pada tahap yang mana? Ibu Pera sudah sampai pada tahap pemantau. Ada lagi? Sama. Pada tahap pemantau ini Ibu Pera apa yang Ibu Pera lakukan? Silakan.
menjawab Bapak Ibu. Pada tahap pemantau ini, di sini saya mengatakan tadi kalau posisi saya sebagai seorang guru yaitu pemantau. Di sini semua guru itu pemantau. Jadi di sini saya mengambil latar di kelas misalnya. Saya selalu memantau kegiatan atau apa yang dilakukan oleh siswa saya, mulai dari masuk ke dalam kelas sampai proses pembelajaran di kelas itu berakhir. Jadi pemantau di sini bukan hanya sekedar memantau atau melihat saja, tapi juga mengamati bagaimana perilaku yang dihadirkan oleh siswa saya tersebut di dalam kelas. Jadi tingkatan saya di sini baru sebagai seorang pemantau, belum sebagai seorang manajer. Tapi melalui presentasi yang Ibu Wilda sampaikan ini, tadi Bu Wilda mengatakan posisi yang baik sebagai seorang guru itu adalah sebagai seorang manajer. Jadi saya akan mencoba dan saya akan berusaha untuk memantapkan posisi tersebut, Ibu Wilda. Oke, terima kasih Bu Wilda. Terima kasih pada Bu Pena. Di sini kalau saya sebagai seorang guru, tentu kata pemantau itu kan mengamati, melihat bagaimana perilaku dari siswa kita itu. Jadi pada tahap pemantauan ini, mulai dari awal masuk sampai berakhirnya pembelajaran di kelas, itu saya selalu melakukan pemantauan, baik itu dari segi sikap siswa ataupun dari proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas tersebut. Jadi tidak hanya dari sikap tadi, dari proses belajar juga dilakukan pemantauan. Kalau untuk sikap, tentu pemantauan itu lebih aktif lagi. Misalnya cuma itu tergantung kepada kelasnya ya, Ibu Wilda. Kalau kelasnya itu super aktif di dalamnya, kemudian tidak hanya di bidang akademiknya aktif, dari segi sikapnya, perilakunya juga aktif, itu lebih diutamakan lagi pemantauan dari seorang guru. Jadi di sini saya masih berada pada posisi pemantau itu sendiri. Ya, terima kasih sudah berkenan. Ya, terima kasih juga yang telah memberikan posisi kontrol sepenuhnya kepada kita, pengalaman beliau terhadap bagaimana beliau membawa siswanya ke tahap yang lebih baik lagi. Jadi di sini pada posisi kontrol sepenuh ini yang lebih baik adalah sebagai seorang manajer, di mana seorang manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahan ini. Kemudian pada posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid tersebut.
Selanjutnya yaitu pada keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah, kita mungkin saya belum menyerahkan keyakinan kelas pada pembelajaran karena di sini saya baru mengetahui pada modul 1.4 adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat antara kesepakatan kita buat antara siswa dengan murid, yaitu murid itu pengennya seperti apa. Nah, jadi kita ambil intisarinya yang bagus dari keyakinan kelas tersebut. Jadi peran dari guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah kita ini. Selanjutnya segi 3 restitusi dalam penyelesaian masalah, di mana segi 3 restitusi ini yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segi 3 restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang dididik dan bertanggung jawab. Jadi pada tahap segi 3 restitusi ini, kalau seandainya siswa kita memiliki kesalahan atau permasalahan, kita tidak harus langsung menyalahkan mereka. Seharusnya kita panggil dulu, kemudian kita tanya mengapa dia melakukan tindakan seperti itu. Setelah itu baru kita validasi apa tindakan yang harus kita perbuat dari permasalahan tersebut dan menanyakan keyakinan itu apakah yang kita itu betul atau salah. Nah, kalau seandainya betul, maka kita terapkanlah itu. Nah, sampai di sini presentasi saya. Kalau ada saran, kritikan, masukan, kemudian kami persilakan kepada Ibu. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bertanya? Silakan Bu. Terima kasih kepada Ibu Wilda yang telah melakukan. Ya, kalau seandainya mood saya aman di waktu itu, mungkin saya bisa mengontrol emosinya. Tapi kalau seandainya nggak aman, saya ya agak sedikit suka marah-marah saya kemudian. Tetapi setelah mempelajari lagi apa yang disampaikan sama Bu Wilda pada hari ini, mudah-mudahan itu bisa sebagai refleksi diri bagi saya, bisa selalu merefleksi
sendiri supaya bisa melakukan perubahan untuk kedepannya. Yang mantap Bu Wilda, bagus. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wilda telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi topik yaitunya budaya positif. Nah, ternyata kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu sangat penting sekali melihat kembali bahwa budaya positif yang harus kita tanamkan. Materinya bagus sekali Bu Wilda, bahwasanya dalamnya ada keyakinan keras, ada restitusi 5 posisi kontrol, sehingganya membuat siswa kita nantinya berubah dan lebih mandiri lagi. Ini materinya sangat luar biasa sekali Bu Wilda. Kami sangat tertantang sekali melakukan hal itu. Kami terima kasih kami ucapkan kepada Bu Wilda telah memberikan materinya. Ya, terima kasih pada Bu Yanti yang telah memberi respon positif juga terhadap penampilan kami. Untuk Ibu Siti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wilda atas kesempatan yang sudah diberikan. Materi yang telah Ibu sampaikan ini sangat luar biasa ya, sangat berarti buat kita semua seorang guru. Jadi materi ini baik itu materi tentang budaya positif, penerapan budaya positif, kemudian segitiga restitusi, itu adalah materi yang sangat luar biasa sekali. Jadi materi ini saya harapkan secara pribadi bisa saya terapkan dalam penerapan tugas saya sebagai seorang guru di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Dan saya mohon kepada ibu calon guru penggerak maupun yang sudah jadi guru penggerak sekalipun, mohon agar senantiasa mendampingi kami guru-guru yang belum calon guru penggerak ini supaya bisa plus seperti Ibu Wilda dan guru-guru penggerak yang lainnya. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan masukan, insyaallah kita bersama-sama untuk mengimplementasikan atau merayakan positif ini. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi saya dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir dan berpartisipasi dalam seminar kecil saya ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Septri Gusli dari SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Saya mengabdi di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Pada hari ini saya mengikuti seminar dari Ibu CGP Nurfa Wilda angkatan 9. Ya, saya sudah melihat pemaparan materi yang beliau jelaskan. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan materinya, mendapatkan wawasan baru, ilmu baru. Semoga saya bisa menerapkan di dalam melaksanakan kewajiban saya sehari-hari. Nah, dalam hal ini dengan melihat mereka atau beliau tampil, saya tertarik untuk mengikuti CGP angkatan 10. Ya, mudah-mudahan saya mohon doanya Bapak dan Ibu supaya saya lulus juga dan saya bisa mendalami materi ini lebih dalam lagi seperti Bapak Ibu CGP yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.